yaitu ambruknya nilai Bitcoin. Jadi kalau dilihat di Instagram tuh kayak Bitcoin jatuh ambruk merah. Gimana Jadi nih? kan ada tapering, berarti kan ada indikasi bahwasannya nanti bank sentralnya. Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, atau pada waktu apapun kalian nonton Paeko Mahasiswa episode ke-26 kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas satu topik yang mungkin sebenarnya lagi hangat. Cuma kalau untuk nyambungin ke APBN itu agak susah. Namun karena lagi relevan nih dan lagi agak panas. Jadi lebih baik kita bahas aja nih fenomena ekonomi yang satu ini, yaitu ambruknya nilai Bitcoin. Mungkin kayaknya yang nonton Pak Eko juga udah pernah dengar kali ya kalau sekarang ini nilai Bitcoin lagi jatuh gitu. Nah maka dari itu untuk membahas fenomena kejatuhan harga itu sekarang gue ditemenin nih sama dua host tamu yang bener-bener cetar membahana deh. Mungkin ada yang mau kenalan duluan? Oke, dari gue dulu, Pin. Oke, halo guys, nonton Lapak Ekonomi. Perkenalin, nama gue Febrianto Payung. Gue dari Ekonomi Pertamina angkatan 2019. Oke, halo semuanya, sobat-sobat. Perkenalkan, nama aku Kelvin, sama seperti Febri, aku dari Ekonomi Universitas Pertamina, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke ya, Bitcoin dan Pertamina sama-sama komoditas ya, minyak sama Bitcoin. Oke deh, nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung ke pertanyaan yang sudah diajukan sama Pak Eko tersayang nih. Yang pertama itu sebenarnya udah kejawab sih ya, apa yang terjadi dengan Bitcoin? Iya, harganya jatuh. Tapi maksudnya kenapa jatuhnya itu gimana sih sampai harus dibahas? Mungkin ada yang mau jawab? Oke, dari gue dulu, Pin. Boleh. Oke. Kalau aku lihat ya, berita tentang Bitcoin kan gak ada habisnya gitu, apalagi kalau dilihat di Instagram tuh kayak Bitcoin jatuh ambruk merah, gimana nih gitu kan ya. Nah setelah aku lihat nih chartnya dari Bitcoin sendiri itu memang jatuh banget. Dari yang kemarin tuh harganya sempat nyentuh harga 60 ribuan per dolar per Bitcoin tuh, sekarang kalau dilihat dari hari ini ya sekitar 43 ribuan gitu ya. Nah kalau dilihat kenapa sih bisa jatuh itu kan dilihat dari chartnya ya. Terus dari teknikal itu memang dia udah udah mulai menembus breakdown-nya gitu. Jadi itu sebagai dari sisi analis teknikal itu memang udah jadi harus dipantengin terus tuh gitu. Nah tapi kalau dilihat dari kenaikan dalam beberapa hari udah mulai rebound sih kalau aku lihatnya ya. Udah mulai nyentuh 40 ribuan dari yang kemarin tuh sempat ke 35 ribuan gitu. Oke, kalau mungkin dari aku sih mungkin sama kayak Febri ya. Kalau Febri kan langsung dari chartnya. Kalau aku sih data dari Coinbase ya, per tanggal 21 Januari. Kenapa sih aku ambilnya 21 Januari? Karena kan Februari udah, kata Febri juga dari rebound lagi ya, naik lagi ya. Jadi kalau ada data per 21 Januari, itu tuh 10 token lah. 10 token kripto yang mungkin paling populer dengan trennya paling banyak itu lagi turun-turunnya. Nah kalau misalkan kapital di pasarnya itu sendiri itu dia turun sebesar 8,1% per 21 Januari 2022. Nah kalau misalkan kita prediksi satu-satu, yang paling tinggi penurunannya itu ada di Binance Coin dengan kode BNB itu sebesar 10,57, terus lalu diikuti sama Polkadot atau dengan nama dot itu sebesar 9,6, terus ada nama kode ADA, Solana, terus Sol itu dia masing-masing 9,31 dan 9,14 ya. Dan paling yang terakhir itu ada namanya Bitcoin. Nah Bitcoin sendiri itu BTC itu turun sampai sebesar 7,65. Mungkin itu dulu sih dari aku. Oke, sebenarnya intinya yang terjadi itu Bitcoin itu nggak sendirian ya, tapi juga yang kripto-kripto lain juga mengalami kejatuhan gitu ya. Kalau Bitcoin itu kalau kita hitung itu mulai sekitar 25%-an tuh jatuhnya ya, seperempat market value-nya jatuh loh. Dan itu terjadi dalam hanya waktu beberapa minggu bahkan ya, sebenarnya bukan cuma bulan. Dan itu sebenarnya cukup shocking gitu ya untuk banyak orang di seluruh dunia ini. Nah, terus sekarang yang kedua nih, terus kenapa sih kok bisa anjlok harganya? Oke, mungkin dari aku dulu Pep ya. Nah kalau aku ngeliat sendiri sih sebenarnya kan juga nih ada ya dulu rapat ya FOMC yaitu Federal Open Market Committee ya, itu di kalau nggak salah itu mereka rapat di bulan 15 November atau kayaknya 15 November deh. Nah itu tuh dia mau bahas tentang
pengurangan stimulus ekonomi di negara Amerika Serikat atau biasa dikenal tapering ya. Nah, tapering ini itu tuh lawannya sama quantitative easing ya kan. Bisa kan quantitative easing itu dia kan memberikan stimulus ya, menambah stimulus ke ekonomi, katakanlah menambah pembelian surat berharganya pihak swasta atau pihak negeri. Nah, tapering itu counternya kan. Nah, karena ada tapering ini tuh kan ada ya, jadi kan ada tapering, berarti kan ada indikasi bahwasannya nanti bank sentralnya Amerika atau bisa dengan Fed ya, itu kan mau naikin suku bunga nih. Nah, karena kan aset ya, ini kan kita bicara aset ya, kripto ya, kripto itu kan juga aset ya kan. Nah, terus suku bunga pun bisa dibilang aset apa ya, jadi kan dia tuh pelindung nilai lah ya kan, inflation hedge. Jadi ketika nanti ada suku bunga naik, nah asetnya kripto ini tuh mulai ditinggalin. Jadi ada kayak kebalikan lah, ketika nanti suku bunga naik, ya si aset kripto ini yang mau ditinggalin gitu. Mungkin dari aku itu dulu sih. Mungkin dari PD mau nambahin, Pep. Oke. Nah, dari yang jelasin kami itu, kalau dilihat dari analisis pasar kan, kalau kita mau ngeriset nih suatu paham lagi gitu, contohnya kita kan menggunakan analisis yang namanya fundamental dan teknikal gitu ya. Yang disampaikan sama Kelvin tadi itu kan dia itu kurang lebih ke arah fundamentalnya sendiri, atau berita-berita mengenai dari sisi makroekonomi yang secara nggak langsung itu juga bakal mempengaruhi pergerakan dari Bitcoin dan juga saham-saham yang ada di dunia saat ini gitu. Nah, kalau aku ngelihat dari sisi teknikalnya dulu ya, mungkin aku bakal nambahin dari sisi fundamentalnya. Kalau lihat dari sisi teknikalnya atau dari sisi chartnya gitu sih, memang secara tren itu chartnya dari si Bitcoin ini udah menembus dari sisi major breakdown-nya gitu, major trend lainnya. Jadi kalau misalnya itu menembus itu breakdown-nya, itu kalau menurut analisa teknikal itu bakal ada breakdown support gitu. Nah, kalau itu terjadi, bahkan yang namanya kan investor gitu. Investor bakal kayak jadi lebih berhati-hati lagi untuk masuk ke dalam Bitcoin itu untuk membelinya gitu kan. Itu dari sisi teknikalnya, juga ditambahin dari sisi pengaruh dari pasar saham Amerika. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat juga khususnya dari indeks S&P 500 itu dia juga mengalami breakdown itu kalau dari sisi major yang lainnya. Nah, karena di usut katanya ya, S&P 500 dan juga pergerakan dari Bitcoin ini atau kripto lainnya itu berkorelasi positif. Nah, jadi kalau misalnya S&P 500 dia turun, juga itu bakal diikuti sama dari sisi Bitcoin, pergerakan Bitcoinnya juga gitu. Nah, kalau tadi sudah nambahin dari sisi fundamental itu terkait dari topping off atau suku bunga, kayaknya itu doang sih dari sisi fundamental dari aku itu. Ya mungkin namanya dikit ya, benar juga sih kata Febri, kalau emang secara teknikal emang itu namanya kalau di market namanya udah beres Feb ya, udah terlalu tinggi lah ya kan, makanya dia emang secara teknikal emang udah pasti koreksi sih sedikit lah, atau jadi emang kalau secara teknikal wajar. Nah, fundamentalnya kan tadi aku juga dibilang dari sisi Amerika ya, yang which is kayak itu kan ngaruh impact banget lah ya kan ke negara-negara mungkin yang negara berkembang sama negara maju ya. Dan juga kan kalau nggak salah juga ada tuh berita tentang yang Rusia sama India itu tuh udah mulai kayak tidak menghalalkan si Bitcoin ini sebagai transaksi uang digital. Mungkin itu sih sentimen dari fundamental ya. Gitu. Oke, sebenarnya berarti kita bisa melihatnya ini dari tiga sisi ya. Yang pertama itu adalah dari langkah moneternya The Fed sebagai bank sentral yang dilihat oleh seluruh dunia sebagai acuan kebijakan moneter ya, karena dolar itu kan jadi reserve currency gitu. Nah, yang terjadi adalah intinya kripto ini kan aset ya, aset berjangka. Jadi kalau misalnya suku bunga dari The Fed naik, berarti artinya return dari duit dalam tanda kutip itu makin gede. Jadi orang akhirnya lari ke duit dan aset berjangka itu termasuk kripto gitu ya, karena kan sebenarnya hampir mirip sama saham dan segala macam ya, cuma bedanya kripto ini marketnya 24 hours. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ditinggalin, akhirnya bearish, turun. Nah, habis itu kalau misalnya dari technical, pokoknya intinya ada breakdown support gitu ya, meskipun gue nggak terlalu paham technical, tapi intinya ada istilah itu tadi ditangkap, breakdown support. Nah, terus yang terakhir juga dari sisi fundamental, ternyata Rusia sama India itu juga menjadi pemicu yang bikin si kripto ini secara keseluruhan dan Bitcoin secara khusus ini mengalami penurunan juga karena langkah kebijakan publik di masing-masing negara itu tadi mengenai Bitcoin.
Oke, nah yang terakhir nih yang ketiga. Terus gimana nih kita harus melihat fenomena ini? Oke, aku dulu ya. Nah, kita sebagai milenial lagi bilang yang dapat Gen Z itu harus bisa menyikapi ini dengan baik sih. Maksudnya jika kita benar-benar ingin terjun ke dalam suatu instrumen investasi itu, kita harus pikirin matang-matang dulu, harus punya planning gitu sih. Dan juga dari si pengetahuan harus mumpuni juga gitu, jangan doang. Jadi kalau misalnya kita gak punya modal baik dari sisi pengetahuannya itu bakal jadi bakal jadi malapetaka juga buat diri sendiri gitu. Banyak juga tuh kasus-kasus konflik yang pernah terjadi karena dia taruh nih semua 100% modalnya dia ke Bitcoin, kita Bitcoinnya jatuh, dia kayak langsung depresi lah, terus bunuh diri gimana lah gitu. Nah itu yang perlu dihindari gitu kan. Nah makanya kalau misalnya dari aku sendiri sih, untuk bisa menyikapi hal tersebut, pertama kita harus nyiapin yang namanya pengetahuan kita dulu gitu, khususnya terkait dengan psikologisnya gitu, psikologis dari seorang trader apa investornya. Nah karena kalau dilihat dari marketnya sendiri itu kan terbentuk berdasarkan behavior dari investornya sendiri gitu ya. Situ udah tertampung tuh semua dalam market atau dalam chart-chartnya itu gitu. Nah pertama itu dari sisi psikologis, dan juga yang kedua kita harus pintar-pintar sih ngatur money management kalau memang kita ingin benar-benar terjun ke suatu instrumen investasi gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilah don't put your own in one basket, itu memang benar banget. Jadi jangan taruh tuh semua modal kalian untuk investasi, tapi lakukanlah diversifikasi gitu. Biar nanti kalau misalnya Bitcoin turun, tapi kan juga punya aset yang kayak saham itu lagi naik gitu. Itu berguna banget juga buat nanti kita bisa meminimalisir risiko yang mungkin jadi gitu. Tapi jangan harap ya teman-teman itu nggak ada, karena di situ pasti ada risikonya gitu. Sekarang gimana kita caranya untuk bisa meminimalisir tersebut gitu ya, dengan cara belajar dan mempersiapkannya dengan baik. Itu sih kalau dari aku. Ini tambahin Pin. Oke, mungkin kalau dari Febri kan lebih ke Bitcoin ya. Kalau aku sih ini berarti udah sebagai penanda bahwasannya negara-negara itu udah mulai pulih gitu kan. Karena kan aku tadi udah mention ya, tapering ya, mengurangi stimulus. Berarti nanti perputaran uang itu tuh nggak di sektor keuangan lagi aja gitu ya, kayak Bitcoin, saham dan lain sebagainya. Berarti kan ada mau tradisi bahwasannya akan ada sektor real yang akan bekerja di sana sih. Mungkin kalau dari aku gitu sih. Dan juga kalau misalkan kita ngomong Bitcoin ya, lagi-lagi dan tidak lupa lagi bahwasannya sektor energi ini kan paling banyak menyerap tadi Bitcoin. Nah mungkin mungkin bisa sih nanti dari adanya suku bunga naik dari Amerika ini tuh transaksi Bitcoin itu berkurang ya, mungkin sektor energi kita pun makin hemat lah ya gitu ya. Karena kan kalau di Indonesia sendiri deh ya kan, di Indonesia sendiri kan kalau kita ngomong ya sektor primer energi kita kan masih batu bara ya. Berarti mungkin nanti ada perbaikan lah dari sektor itu, penghematan energi lah. Begitu. Mungkin dari aku sih ya. Oke, jadi sebenarnya nggak selamanya buruk juga ya ketika cryptocurrency seperti Bitcoin ini mengalami penurunan, karena ini juga bisa diartikan sebagai ya penghematan energi sedikit gitu, karena sentimen orang jadi bearish, jadi mereka yang mining ini berkurang gitu. Padahal mining dari cryptocurrency ini boros energi gitu. Nah terus juga kita juga perlu melihatnya itu dari sisi behavioral finance gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli sesuatu, kita harus ngerti gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ngerti, terus tahu rugi, akhirnya yang terjadi karena kita clueless, jadinya kita stres. Dan kalau misalnya kita stres, itu bisa meningkatkan angka bunuh diri gitu ya. Dan ketika angka bunuh diri naik, maka itu kan bisa menurunkan kualitas SDM gitu. Maka dari itu, understand what you buy and buy what you understand gitu ya. Oke deh, quote tadi soal understand what you buy itu menutup Pak Eko Mahasiswa episode ke-26 atau 27 gue lupa, tapi intinya ini episode terbaru Pak Eko Mahasiswa ya. Nah, jadinya mungkin gue mewakili Febri dan juga Kelvin ingin mengucapkan terima kasih banyak karena masih setia nonton Pak Eko Mahasiswa sampai sekarang ini. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini, dan subscribe channel Lapak Ekonomi ya. Oke, so see you minggu depan. Bye-bye. Thank you. Thank you guys.